Allah memuliakan Islam dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Islam mulai menyebar ke kabilah-kabilah. Sayyidina Umar mendatangi Abu Jahal untuk memperingatkannya. Maka Sayyidina Umar pun mengetuk pintu rumah Abu Jahal. "Selamat datang wahai anak saudariku. Ada tujuan apa engkau datang kemari?" Maka Sayyidina Umar berkata, "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah serta kepada Rasulnya Muhammad." Maka Abu Jahal pun marah besar lalu menutup pintu rumahnya. Pada zaman itu terdapat kisah taubat yang menakjubkan. Kisah itu adalah kisah Ma'is bin Malik. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Ma'is mendatangi Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Pulanglah dan perbanyak minta ampunan dan bertaubat kepada Allah." Maka ia tetap saja mendatangi Rasulullah SAW dan memohon padanya. Maka Nabi Muhammad terus menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga keempat kalinya Rasulullah SAW pun berkata, "Kau ingin disucikan dari hal apa?" Lalu ia berkata, "Dari dosa zina." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah Ma'is ini mengidap gangguan jiwa?" Lalu dijawablah bahwa Ma'is tidak gila. Beliau bertanya lagi, "Apakah Ma'is sedang mabuk?" Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau khamar. Beliau kemudian bertanya kepada Ma'is, "Betulkah kau telah berzina?" Lalu Ma'is menjawab, "Ya, itu benar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Ma'is telah bertobat dengan sempurna, dan seandainya tobatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti tobatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Kemurkaan pemuka Quraisy semakin menjadi setelah jumlah kaum muslimin terus bertambah. Maka mereka memutuskan sesuatu. "Kita harus memboikot kaum muslim." "Bagaimana caranya wahai Abu Lahab? Bagaimana?" "Kita tulis di atas kertas perjanjian dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kita tidak boleh menikah dengan mereka dan tidak melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Lalu kita gantung kertas itu di Ka'bah. Tuliskan bahwa kita tidak akan menikah dengan mereka dan tidak akan menjual barang kami kepada mereka, dan kami tidak akan duduk bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib." Para pemuka Quraisy bersemangat untuk membuat kertas perjanjian yang zalim itu. Gantung kertas itu di Ka'bah. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Kaum muslimin pun tersudutkan. Mereka diboikot oleh kafir Mekah. Tidak ada makanan dan minuman. Akan tetapi mereka tetap bersabar terhadap musibah, rasa lapar dan haus, dan penghinaan yang dilakukan kafir Quraisy dengan harapan Allah akan melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Hari pun berganti, tahun demi tahun berlalu. Lelah dan rasa lapar yang para sahabat alami sudah sangat parah. Akan tetapi mereka tetap bersabar sembari berharap bahwa Allah akan mendatangkan jalan keluar. Para kaum musyrik terus-menerus mengingkari Nabi Muhammad. Ubay bin Khalaf datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ia datang seraya membawa seonggok tulang, lalu merumukannya. Kemudian ia bertanya, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang yang telah hancur ini?" Kemudian Nabi pun menjawab, "Allah yang akan menghidupkannya. Ia juga yang akan membunuhmu, membangkitkanmu, lalu memasukkanmu ke neraka."
Maka turunlah firman Allah. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ada kisah tentang seorang pria miskin yang tidak punya pekerjaan. Maka ia pergi menemui Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Aku menginginkan uang, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kau bekerja?" Kemudian ia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun bertanya lagi, "Apakah kau memiliki sesuatu di rumahmu?" Kemudian pria itu menjawab, "Aku memiliki beberapa helai kain yang kami gunakan sebagai pakaian dan sebagian lainnya sebagai karpet, dan aku juga mempunyai cangkir untuk minum." Maka Rasulullah SAW pun menyuruhnya pulang untuk mengambil barang yang ia punya. Istri dari si pria itu pun bertanya ada apa. Kemudian si pria miskin itu pun menjawab, "Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengambil kain dan cangkir." Kemudian istrinya berkata, "Maka laksanakanlah perintah Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun mengambil kedua barang itu dan berkata kepada para sahabat di sekitarnya, "Siapa yang ingin membeli kedua barang ini?" Sahabat yang pertama menjawab, "Aku ingin membelinya dengan harga 1 dirham." Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Siapa yang mau menaikkan harganya dari 1 dirham?" Kemudian sahabat yang lain berkata, "Aku akan membeli barang itu dengan harga 2 dirham." Lalu Rasulullah SAW pun setuju. Lalu beliau mengambil 2 dirham dan memberikannya kepada si pria miskin tersebut. Si pria itu bertanya, "Apa yang dapat dilakukannya dengan 2 dirham ini, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW pun menyuruhnya menggunakan 1 dirham untuk keperluan makan istri dan anak-anaknya, dan menggunakan 1 dirham lainnya untuk membeli kapak. Sontak si pria miskin itu pun bertanya kepada Rasulullah untuk apa dirinya membeli kapak. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk pergi bekerja mengumpulkan kayu, lalu dijual ke pasar. Lakukanlah itu setiap hari, dan Rasulullah ingin melihatnya setelah 15 hari. Maka si pria itu pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan di hari ke-15 ia pun menemui Rasulullah SAW. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Pria itu datang menemui Rasulullah, lalu beliau berkata, "Apa yang telah kau lakukan selama 15 hari ini?" Si pria miskin itu pun menjawab, "Aku pergi mengumpulkan kayu lalu menjualnya, dan aku mendapatkan untung besar sebesar 10 dirham." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu lebih baik daripada kau meminta harta kepada orang lain." Para sahabat yang hijrah ke Habasyah akhirnya pulang setelah mendengar kabar palsu bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Maka ketika mereka telah dekat dengan Mekah, datanglah klarifikasi bahwa kabar yang ia dengar tentang Islamnya penduduk Mekah adalah kabar palsu, karena belum ada di antara mereka yang masuk Islam kecuali secara sembunyi-sembunyi. Kita telah tertipu. Belum seorang pun dari penduduk Mekah yang masuk Islam. Kita harus masuk ke rumah orang terdekat kita. Aku akan mendatangi pamanku Abu Thalib. Wahai Zuhair, apakah kalian rela makan dan minum, sedangkan keluargamu di perbatasan dilanda rasa lapar? Apa-apaan kau ini? Apa yang bisa aku lakukan sedangkan aku hanya sendiri? Aku bersamamu. Ayo kita robek kertas perjanjian itu, dan kita selamatkan Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Demi Allah, aku tidak setuju dengan kezaliman yang dilakukan Quraisy. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Al-Mutim bin Adi, supaya kita bisa membatalkan perjanjian itu. Wahai penduduk Mekah, apakah kita rela makan dan minum, memiliki pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sengsara? Mari kita batalkan perjanjian ini. Kau berdusta, wahai Zuhair, jangan kau robek kertas itu. Demi Allah, kau seorang pembohong, karena sungguh kami tidak setuju ketika perjanjian itu dibuat. Zama'ah betul, kami tidak rela dengan kezaliman yang menimpa Muhammad dan para sahabatnya.
Allah telah memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal kertas perjanjian dan bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memakan lembaran perjanjian yang berisi kezaliman dan juga penindasan. Maka Abu Thalib keluar menemui kaum Quraisy dan mengabarkan mereka perihal lembaran perjanjian itu. Wahai kaum Quraisy, aku ingin memberitahu kalian bahwa Muhammad menyampaikan kabar dari Tuhannya bahwa lembar perjanjian itu telah hancur. Ayo kita lihat. Betul, ayo kita pergi. Maka jika dia berbohong, aku tidak akan ikut campur permasalahan antara kalian dan dia. Tapi jika ia berkata benar, maka kalian harus menyudahi pemboikotan dan penindasan ini. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Muhammad berkata jujur, Quraisy pembohong. Muhammad berkata benar, kaum Quraisy pembohong. Mereka mendatangi Ka'bah untuk membuktikan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin pun keluar dari perbatasan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kafir Quraisy telah menyaksikan langsung bukti kenabian, akan tetapi mereka tetap saja angkuh dan enggan menerima kebenaran.